Minasan, konnichiwa. 私たち4グループは発表したいと思います。これは私たちのグループのメンバーです。本日の発表の司会者、ラフマと申します。じゃあ始めましょう。最初は私です。Baiklah, untuk materi pertama yakni latar belakang. Minamoto no Yoshitsune adalah samurai klan Minamoto di akhir zaman Heian yang berasal dari klan Kawachi Genji. Yoshitsune adalah adik lain ibu dari pendiri Keshogunan Kamakura Minamoto no Yoritomo. Nama aliasnya adalah Kuro Yasutsune. Yasutsune dilahirkan sebagai Uchiwa Kamaru, putra ke-9 dari kepala klan Kawachi Genji bernama Minamoto no Yoshitomo. Hai, sugi wa Rezuki Sulfiana-san desu. Rezuki-san, dozo. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rahma-san. Nama Yoshitsune diambil dari aksara kanji, Yoshi, yang turun-temurun dipakai klan Minamoto. Sedangkan Tsune diambil dari nama Minamoto no Tsunemoto, yaitu cucu Kaisar Seiwa. Pada tahun 1159, setelah ayahnya ikut dalam pemberontakan Heiji dan tewas, Uchiwa Kamaru bersama dua orang kakaknya, Imawaka dan Otowaka, dibawa lari oleh ibunya ke tengah gunung di provinsi Yamato untuk menghindar dari hukuman mati. Sebagai pengganti nyawa atau hukuman mati, Tokigawa Gosen, ibu Yoshitsune bersedia dijadikan wanita simpanan Kiyomori. Kiyomori adalah samurai yang menjabat kepala klan Taira di akhir zaman Heian. Setelah ibunya menjadi selir seorang kuge bernama Ichijo Naganari, Uchiwa Kamaru yang waktu itu masih berusia 7 tahun dititipkan di kuil Kurama. Selanjutnya, ia dipindahkan ke Hiraizumi di Mutsu dan dititipkan kepada Fujiwara no Hidehira yang menjabat kepala klan Oushu Fujiwara sekaligus penguasa Mutsu. Sementara itu, kakak tertua Yoshitsune, Yoritomo, terus memimpin perlawanan untuk menggulingkan klan Taira yang disebut pemberontakan Saman Jisho Chue atau Perang Genpei. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muslimah Nur Irfan-san. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anasang. Sekarang kita masuk di hal menarik. Hal menarik pertama yaitu hidup sebagai panglima militer. Minamoto Yoshitsune secara luas dikenal sebagai salah satu pendekar pedang terhebat dalam sejarah Jepang. Yang kedua, Yoshitsune asli. Yoshitsune terus dikenang orang sebagai ahli strategi berperang yang ulung namun harus mati dengan tragis. Perjalanan hidup Yoshitsune sering dikisahkan banyak orang dan terus ditambah-tambah hingga menjadi cerita fiksi atau legenda. Kisah kepahlawanan Yoshitsune akhirnya menjadi lebih hebat dari kisah kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga, legenda Yoshitsune menjadi Genghis Khan. Legenda Yoshitsune menjadi Genghis Khan adalah legenda yang paling aneh di Jepang. Legenda ini didasarkan pada beberapa kebetulan. Yoshitsune diduga bunuh diri pada tahun 1189, sedangkan nama Genghis Khan pertama kali disebut-sebut dalam buku sejarah Tiongkok di sekitar tahun 1200. Dalam legendanya, Yoshitsune adalah Genghis Khan. Yoshitsune melarikan diri ke Hokkaido dan menyeberang ke daratan Tiongkok. Di daratan Mongolia, Yoshitsune menjadi pemersatu berbagai suku Mongolia dan diangkat sebagai Genghis Khan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini-san. Dozo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikutnya, gambaran Yoshitsune pada sebuah karya seni. Sampai sekarang, belum ditemukan lukisan potret Yoshitsune yang digambar oleh pelukis dari zaman yang sama. Berdasarkan bukti helm dan mantel tempur yang sekarang disimpan di kuil Oyamazumi, tinggi badan Yoshitsune diperkirakan sekitar 150 cm. Sedangkan pada kisah Heike Monogatari, penampilan Yoshitsune digambarkan dengan teliti, di antaranya pria berperawakan kecil berkulit putih dengan gigi sedikit tonggos. Pun di zaman Edo, Yoshitsune selalu ditampilkan sebagai pria tampan, dan sejak itu pula citra Yoshitsune sebagai pria tampan melekat hingga sekarang. Karena hal ini, orang-orang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya gambaran Yoshitsune. Next slide, Yoshitsune dan saudaranya. Perang Genpei, perang antara klan Minamoto dengan klan Taira. Yoshitsune bergabung dalam pasukan Yoritomo bersama dengan Minamoto no Noriyori, yaitu saudaranya yang belum pernah ditemui sebelumnya. Mereka mengalahkan klan Taira.
Juga dalam aksi pemberontakan zaman Jishojue, di zaman Jisho tahun 4 sekitar 1180, Yoshitsune berkunjung menolong kakaknya, Minamoto no Yoritomo, yang masih bertempur melawan klan Taira di Provinsi Izu. Namun, pada tahun 1185, Yoshitsune melarikan diri dari Kyoto karena saat Yoshitsune diangkat sebagai gubernur Iyo, Yoritomo tidak setuju dan membatalkannya. Setelah mendapat otorisasi kekaisaran, Yoshitsune bersekutu dengan pamannya Minamoto no Yukie untuk menentang Yoritomo. Hal ini menyebabkan kemarahan Yoritomo. Baik, next slide. Terdapat dua gambar dalam slide ini. Yang pertama yaitu batu, sebuah batu yang saling berhadapan. Nah, batu ini berhadapan di kuil Kisegawa Hachiman, saksi atas sumpah Yoritomo dan Yoshitsune untuk menghancurkan klan Taira. Untuk gambar berikutnya, Yoshitsune dan Benkei, lukisan ukiyo-e karya Yoshitoshi Tsukioka dari zaman Meiji. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wakia Maharani. Dozo. Selanjutnya memasuki materi terakhir pada presentasi kali ini, yaitu gambaran akhir kehidupan Minamoto no Yoshitsune. Fujiwara no Hidehira khawatir dengan kekuatan militer Yoritomo yang terus bergerak ke arah barat Kanto sampai ke provinsi Mutsu dengan alasan untuk menghabisi Yoshitsune. Hidehira bermaksud menjadikan Yoshitsune sebagai shogun untuk menumbangkan pemerintah Kamakura pimpinan Yoritomo. Tapi tidak sempat karena terlebih dahulu meninggal pada tanggal 29 Oktober 1187. Putra pewaris Hidehira, Fujiwara no Yasuhira, berhasil ditekan Yoritomo untuk mau bekerja sama menghabisi Yoshitsune. Yasuhira melanggar wasiat sang ayah agar melindungi Yoshitsune dan membunuh adiknya sendiri, Fujiwara no Yorihira, yang merupakan sahabat dekat dan pelindung Yoshitsune. Cerita lain mengatakan bukan Fujiwara no Yorihira yang dibunuh, melainkan Fujiwara no Tadahira. Pada tanggal 30 April 1189, sekitar 500 pasukan berkuda menyerang Yoshitsune yang hanya dilindungi belasan pasukan berkuda. Saat diserang, Yoshitsune sedang berada di tempat bernama Koromogawa no Tachi yang merupakan wilayah Fujiwara no Motonari. Dalam keadaan terkepung pasukan Hidehira, Yoshitsune sama sekali tidak berniat untuk melawan dan malah mengunci diri di ruang altar keluarga. Setelah membunuh istri dan anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun, Yoshitsune bunuh diri. Yoshitsune meninggal di usia 31 tahun. Potongan kepala Yoshitsune dikirim ke Kamakura dengan dikawal oleh Fujiwara no Takahira. Perjalanan ke Kamakura memakan waktu 43 hari. Dan berdasarkan identifikasi potongan kepala oleh Wada Yoshimori dan Kajiwara Kagetoki, bisa dipastikan potongan kepala tersebut adalah milik Minamoto no Yoshitsune. Menurut legenda, potongan kepala Yoshitsune dikuburkan dan dipuja di kuil Shirahata yang terletak di Fujisawa. Di kuil tersebut sekarang masih bisa dijumpai sumur tempat mencuci potongan kepala Yoshitsune. Itulah tadi materi pada presentasi kali ini dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Hai, watashi tachi no happyou wa ijou desu. Arigatou gozaimashita.